tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi takzim saya, terima kasih banyak. Hari ini kita berjumpa karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mungkin hormati Ketua DKM dan seluruh jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa. Hari ini ada materi saya bagi kepada kita semua, Iktikaf Masjid Darussalam At-Taqwa. Mohon diperbaiki kalau ada nanti catatan ataupun tulisan yang salah. Tentunya ini sangat menjadi vital bagi kita di kala kita menjadi imam dan makmum. Ya, tentunya kita harus bisa memahami seperti apa dan bagaimana cara kita membaca Al-Fatihah dengan benar. Karena ini menjadi rukun sah salat. Orang itu ada di sini juga ya. Bagian yang paling penting di antaranya juga taharah, itu penting juga ya. Maka Bapak-bapak, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya malam hari ini, karena memang di malam 10 terakhir Ramadan itu ikat pinggang kita dikencengin. Artinya memang tidak ada waktu istirahat kecuali melakukan yang ibadah, ketaatan, sehingga kita mampu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak ada sesuatu yang kita usahakan itu harus kita dapati kecuali kita mengorbankan seluruh apa yang ada pada diri ini. Ya, pasti kita harus berkorban baru kita mendapatkan sesuatu. Dan pengorbanan itu butuh ujian. Ujiannya kita datang ke sini ngantuk, banyak banget ujiannya. Tapi itu insya Allah akan menggandakan pahala. Kita baca dulu Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Al-Fatihah ya. Ada satu kitab yang harus kita pegang sebagai muslim yang baik. Disebut Syarah Manzum Al-Fatihah. Ini hukum-hukum tajwid dalam membaca suratul Fatihah. Saya sempat sampaikan bahwa ini lebih murah, lebih mahal kita beli kuota internet dibanding kitab ini. Kitab ini sekitar 110.000 deh kalau nggak salah. Ya. Kuota internet saya bayar itu 260.000 sebulan. Itu lebih mahal kuota internetnya dibanding kitabnya. Ya, apalagi anak-anakku sekalian yang senang main game, itu lebih mahal tuh ya. Kalau 50.000 nggak cukup. Ya, 100.000 nggak cukup. 50.000 nggak cukup. Ini harus dimiliki. Lalu sebelum kita masuk, intinya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini Rasulullah SAW mentalaki langsung Ibnu Abbas. Kalau jamak itu hu, faqihu. Kalau menyendiri faqihni. Ya, faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Karena kita banyak, ya Allah berikanlah kepahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkan ta'wil. Ta'wil itu tafsir Al-Quran. Bisa memahami tentang apa yang kita baca, itu yang paling penting. Karena di dalam belajar Al-Quran ini nggak cukup dengan membacanya, nggak cukup dengan menghafalnya, nggak cukup dengan mentahassus mengerti artinya, dan paling penting juga dalam mengamalkan isinya, mengamalkan dan mempraktekkan seluruh apa yang kita tahu di dalam isi Al-Quran. Lalu ada hadis Imam Bukhari menjelaskan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini kita orang yang terbaik.
saya menjadi orang yang terbaik karena mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Dalam hadis yang berbeda, masih Imam Bukhari menjelaskan, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Seafdal kalian diciptakan Allah itu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mencapai sesuatu, ada yang ingin kita inginkan di dunia ini, jangan pernah ragu membaca Al-Quran, maka dapat keberkahannya. 1 lembar Al-Quran, lihat keberkahannya. 2 lembar Al-Quran, lihat keberkahannya. Semakin banyak masalah yang kita alami, baca Al-Quran saja. Minta keberkahannya. Allah kasih jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ini hadis Imam Bukhari. Lalu dasar belajar kita pada hari ini untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita ada namanya dalam dalil yang sahih. Ini dalam surah Al-Muzammil. Surah Muzammil ini di surah ke-73 di ayat 4. Rattilil Qur'ana tartilan. Rattil Qur'ana tartilan. Karena pembaca Al-Quran itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian. Ada disebut taqiqa, ada disebut tadwir, ada disebut hadar, dan ada tartil. Ya. Ini dasar kita belajar. Tartil itu dari kata rattala yurattilu tartilan. Subjeknya adalah Al-Quran. Subjeknya. Objeknya yang membaca Al-Quran tersebut. Ya. Jadi tartil itu apa artinya? Terstruktur, rapi, teratur, jelas dalam konteks membaca Al-Quran. Ini artinya tartilan. Tartilan. Bahkan kalau bahasa Arab itu tartilan ditakit, tokit itu pukul, dipaksa untuk bisa memahami Al-Quran. Karena muslim yang baik itu harus paham Al-Quran. Nggak boleh nggak paham. Karena dia menjadi rukun iman. Nanti kita diketawain nanti di yaumil akhir kelak. Kok nggak paham Al-Quran? Padahal muslim nih. Kan beriman. Kemana aja ini? Maka harus dipahami Al-Quran dengan baik. Baik itu secara fasahanya, secara struktur hukum-hukumnya, baik itu secara sifat-sifat hurufnya yang harus kita pahami. Sehingga kita tidak serampangan untuk membacanya. Kita tidak seenak-enaknya membacanya. Ya, tidak seenak-enaknya. Karena semua punya aturan-aturan yang harus kita pahami di dalam belajar dan membaca Al-Quran. Rattilil Qur'ana itu dalam bahasa terjemahan Kemenak RI menjelaskan seperti ini. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Terjemahan Kemenak RI, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ini dalam Kemenak RI. Kalau kami talabal ilmu menjelaskan bahwa maka terjemahkan yang lebih baik, yang tepat adalah tartilkan Al-Quran dengan benar-benar tartil. Ini yang kami pahami. Bukan membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Tapi karena kita di Indonesia harus ikut jumhur ulama, mayoritas ulama ya. Jadi harus kita ikut dengan itu, dengan pengertian bahasa Indonesia yang diberi arti seperti ini. Tapi kami mengartikan bahwa tartilkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Karena tartil sudah ikut hukum-hukum, sudah ikut tentang bagaimana sifat huruf yang akan kita pelajari dalam membaca suratul Fatihah. Ta'rifnya, definisinya, belajar tajwid itu dari kata jawada yujawidu tajwidan. Secara bahasa itu tajwid membaguskan. Jadi yang pernah belajar tajwid itu membaguskan. Apa yang dibaguskan? Makharijul huruf. Makhrajnya huruf yang dibaguskan. Pernah belajar tajwid enggak? Pernah Ustaz. Apa itu tajwid? Enggak tahu. Tajwid itu membaguskan. Apa yang dibaguskan? Makharijul huruf. Berapa huruf yang kita baguskan? Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28. Semuanya benar. Karena pembagi bahasa Arab itu atau huruf-huruf Arab itu dibagi menjadi 3 bagian atau 2 bagian. Ada huruf ma'ani, ada mabani. Ini kalau dijelasin panjang lagi nih. Iya. Tapi saya keep dulu, jangan ke sana, kita fokus ke Al-Fatihah. Lalu ada yang sekarang lagi viral, tahsin. Tahsin dari definisinya atau ta'rifnya hassana yuhassinu tahsinan, sama.
membaguskan. Apa yang dibaguskan? Makharijul huruf. Dua kata definisi atau ta'rifnya ini berbeda. Yang di atas jawwada yujawwidu tajwidan itu membaguskan dengan materi teoritis. Tentang 28 huruf, ketemu dengan nun sukun, nun mati, dan seterusnya. Kalau Hasan, yuhassin, tahsinan itu membaca lalu dibenerin, ditalaki. Nah, kebanyakan kita ini ngaji kuping enggak? Membaca surah-surah yang kadang tidak pas pada saat hurufnya bunyi atau hidup secara fasaha. Hidup secara huruf yang benar-benar keluar asli hurufnya itu keluar dari tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rongga. Karena mulut ini pembagian membaca Al-Qur'an itu dibagi menjadi 5. Ya, ada huruf rongga, ya al-jauf, ada al-lisan, ada al-khuluqiyah, ada asy-syafatain, dan ada al-hasyum. Nah, ini ada 5. 5 khusus pintu keluarnya. 17 pintu umum keluarnya. Itu nanti kita jelasin juga karena kita nggak memiliki waktu yang cukup panjang. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah itu ini satu riwayat ya. Satu riwayat. Jumlah ayatnya 7, jumlah katanya 25, jumlah hurufnya 139 huruf. Kalau satu saja tidak benar penyebutan hurufnya maka batal sholatnya. Satu nih ya. Kalau lah nanti kita juga membaca Al-Fatihah nanti lewat tasydidnya maka batal. Ini jumhur qurra, jumhur ulama-ulama qurra, ulama-ulama pembaca Al-Quran. Maka alhamdulillah urgensi membaca Al-Fatihah keutamaannya banyak diantaranya. Ia termasuk rukun salat. Salat tidak sah kecuali dengannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 756, Muslim di 394. Dan Ubaidah bin Samit rahimahullah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat orang yang salat kalau ia tidak membaca suratul Fatihah. Tidak sah salat seseorang. Ya. Teman-teman dirahmati Allah, bapak-bapak dirahmati Allah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu alhamdulillah sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 78, walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anil azim. Allah mengatakan seperti ini, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu suratul Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Al-Qur'an yang agung di sini disebutkan beberapa Al-Qur'an. Contohnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu luar biasa. Kalau dikombain dengan Al-Fatihah dengan surah itu luar biasa. Selanjutnya rahasia yang kedua di dalam suratul Fatihah ada huruf-huruf yang menyusun nama suratul Fatihah. Bapak ibu pernah ngecek enggak? Al-Fatihah itu 7 huruf. Alif, ya. Lam, fa, alif, ta, ha, dan ta marbuta ini Pak. Alif, lam, fa, alif, ta, ha, dan ta marbuta. Ada 7 huruf di dalam penamaan suratul Fatihah. Itu bukan sekonyong-konyong Allah kasih nama dengan letret huruf-huruf yang disusun dengan rapi, enggak. Ada makna yang terkandung di dalamnya, ada makna yang tersirat di dalamnya. Ini menjadi obat. Obat yang pertama yang masih belum cukup di rumahnya, maka baca Al-Fatihah. Yang dikena sengatan-sengatan atau yang panas ataupun yang sakit, baca Al-Fatihah. Ya, dengan 7 kali. Membiasakan pagi, siang, sore, baca saja Al-Fatihah. Tapi harus paham maknanya. Harus mengerti pemakaiannya. Contoh kecil, kalau kita pakai handphone, tidak ngerti manual booknya, itu susah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau kita mau screenshot, ya, biasa setengah mas itu ya. Tapi kalau kita ngerti, cukup gini. Selesai screenshotnya. Karena kita mengerti tentang pemakaiannya. Begitu juga dengan hal-hal ibadah yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kita harus mengerti. Karena berdirinya sholat itu harus dipahami. Maka menjadi pertanyaan besar, ada yang sholatnya 20 tahun, 30 tahun tidak pernah cukup-cukup di rumahnya. Dipertanyain, harus ditahsin lagi Al-Fatihahnya.
ditahsin lagi atau dipelajari bagaimana tata cara sholatnya. Apakah sudah benar atau belum benar. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu suratul Fatihah itu banyak banget namanya. Disebutkan Fatihatul Kitab, pembuka kitab, hamdi, hamda, pujian, ummul Quran, induk Al-Quran, sab'ul masan, 7 ayat yang berulang, khansan, khasanah, bahkan asas, pondasi. Kalau ada orang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, pondasi agamanya itu akan buyar, akan hancur. Karena Al-Fatihah itu menyangkut 3 tauhid di dalamnya. Yang pertama tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma asyifa. Nanti ingatkan saya sedikit lagi ya. Lalu munajah. Kalau ada orang mau meminta sesuatu, itu munajahnya kepada Al-Fatihah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajah itu kita berdialog, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syifa, menyembuhkan, kafiyah, mencukupkan. Al-Fatihah itu mencukupkan seluruh apa yang ada pada diri ini dan apa yang ada pada keluarga yang kita sementara menjadi pemimpin di keluarga-keluarga kita. Lalu wafiyah, yang sempurna. Lalu ruqyah, pelindung. Karena memang pernah ada Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu suratul Fatihah jumlahnya 39. Ini tadi saya sudah jelasin. Jumlah huruf Al-Fatihah dengan tanpa pengulangan adalah 22 huruf. Ini sama dengan jumlah tahun turunnya. 22 tahun 4 bulan. Ada yang mengatakan 22 tahun 6 bulan. Ini ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah umat. Biasa terjadi. Lalu tidak ada huruf di dalam Al-Fatihah. Huruf Fa, Tha, Jim, Kha, Za, Shin, dan Zal. Karena kalimat Jim itu jahannama. Khalidina fiha. Tidak ada. Tidak ada jahannam. Tidak ada umat Muhammad yang baca Al-Fatihah masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Ya. Atau di dalam disebutkan kharran atau zahhan. Itu dipaksa diambil ubun-ubun kita pada saat mau meninggal, Pak, itu dengan paksa dan menjerit kita tertarik. Menjerit, menangis. Itu diberikan solusi sama Rasulullah SAW dengan membaca Al-Fatihah. Insya Allah dia pun akan senantiasa dicabut ubun-ubunnya dengan tidak menjerit. Ya. Jadi ini bagian-bagian yang harus kita pahami. Lalu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul huwa lilladzi amanu hudan wa syifa. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk penawar bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sudah jelas, Al-Qur'an yang agung itu Al-Qur'an yang kita bisa baca semua menjadi petunjuk bagi kita. Lalu diriwayatkan lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Fatihatul Kitab syifa'um mimma thummi, bahwa suratul Fatihah adalah obat untuk menawarkan racun. Ini ada hadisnya Al-Baihaqi. Lalu an Abni Maliki ibnu Amrullah SAW mengatakan bahwa Fatihatul Kitabi syifa'um mimma kulli dam atau da'i, ya, bahwa berkata Abdul Malik bin Umair sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, pada Fatihah kitab itu atau Al-Quran surah Al-Fatihah itu terdapat obat untuk segala penyakit. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ada demam anaknya, Al-Fatihah dibaca lalu ditarik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tarik. Itu ya. Ini tarik semua nih. Atau jampi melalui air. Kasih punggung di belakang kalau ada yang panas, kaki-kakinya lalu dipencet. Kalau ia batuk dari sini. Ini saya belum jelasin menghidupkan huruf-huruf dalam suratul Fatihah. Diambil seperti ini, Pak. Lalu Al-Fatihahnya udah dijampi, ini di sini ditaruh nih. Lalu ini dipencet-pencet. Yang batuk ya, anak yang batuk. Ada fungsi, karena ini semua aliran-aliran darah ini punya fungsi. Semua titik-titik yang ada di anatomi tubuh kita ini punya fungsi. Yang dimana bisa dideteksi dan bisa dicek dan bisa dipegang saja. Itu bisa mengalirkan seluruh koneksi antara satu dengan yang lain. Maka benar Rasulullah SAW, Al-Quran itu menjadi syifa'u wa rahmah. Ya, bagi orang yang memahaminya. Bagi orang yang tahu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya percepat. Lalu bagaimana sikap kita yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar? Ada imam yang nanti yang akan mentransfer semua Al-Fatihah yang kita baca.
Jadi kalau ada imam kita di sini udah paham Al-Fatihah, cukup sudah imam menjadi menunjang seluruh Al-Fatihah yang kita tidak tahu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau belum Al-Fatihahnya benar, rajin-rajin ikut makmum, rajin-rajin menjadi makmum supaya Al-Fatihahnya itu di-cover oleh imam ya. Ini ada riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Qayyim ya, bahwa ketika imam itu fa idza kabbara fakabbaru wa la tukabbara hatta yukabbiru fa idza qara'a fansitu. Ketika imam angkat takbir Allahu Akbar, kita angkat takbir ya. Ketika imam baca Al-Fatihah maka diam. Riwayat yang berbeda. Ada riwayat yang mengatakan juga ketika imam baca maka lewati bacanya baru mengulang Al-Fatihahnya. Ada juga riwayat seperti itu ya. Saya angkat satu riwayat saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara memperbaiki dan membenarkan Al-Fatihah kita? Tentu ada metodenya, ada caranya. Tadi tahsin dan tajwid. Tajwid itu jawwadayu, jawwidu tajwidan, membaguskan. Apa yang dibaguskan? Makharijul huruf. Huruf-huruf itu perlu ditahu bagaimana asal keluarannya. Maka saya menghadirkan satu hukum disebut izhar khalqi. Izhar itu jelas, khalqiyah itu di sini. Al-khuluqiyah. Al-khuluq, huruf khuluq di tenggorokan kita. Dibagi menjadi 6. Ada khuluq, al-khuluq bagian luar, tenggorokan bagian luar. Itu 2 huruf. Gha dan kha. Kalau gha ini sifatnya jar, udara tertahan. Kalau kha itu sifatnya hams, udara ngalir pada saat kita nyebut. Maka jangan sampai salah nyebut ghairil, bukan goiril. Dipahami Bapak Ibu? Bukan goiril, tapi ghairil. Karena dia khalqiyah, bukan asyafatain. Bukan fungsi bibir yang mengucap gha. Ya. Saya jelasin seperti ini. Ini gha. Gha bagian luar. Dia jar, udara tertahan. Waqaha suara mengalir dan ia ada sifat isti'la. Hurufnya ditebalkan dengan mengangkat lidah, bukan memonyongkan bibir. Goiril. Berarti keliru ya. Jangan goir tapi ghairil. Gha, ri. Kalau ru boleh nggak apa-apa karena dia ada u. Tapi sempurnakan sifatnya dulu baru nyebut u-nya. Ru. Jangan gu. Ya, sempurnakan hurufnya dulu, sifatnya baru u-nya. Ru, bukan gu. Ya. Itu ghairil. Ghairil. Kalau namanya ghiril. Itu Imam Warash, qiraat Imam Warash. Kalau kita Hafs bin Sulaiman ghairil jangan mag atau maqo. Magdubi. Lalu ada ha dengan ain. Ini huruf yang ada di Al-Fatihah juga. Alhamdu, segala puji. Kalau diganti menjadi ha, kekeringan. Karena merubah. Satu huruf merubah makna. Maka harus dicek lagi Al-Fatihahnya. Mungkin kenapa ya kering saya? Berarti pada saat ia membaca Al-Fatihah itu di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kekeringan bagi Allah Tuhan tidak memiliki arti. Karena ha-nya diganti menjadi ha. Padahal fungsi ha itu di tengah. Ha, alhamdu. Kalau ha di bawah, alaihim. Ya, ini ha, ini a. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak ta'jil. Takjil itu makanan yang disajikan. Kalau takjil itu dilempar. Ain dirubah menjadi a. Ya. Kita nyebutnya takjil, lempar. Ya. Harusnya takjil. Takjil ain. Ya, bukan takjil, bukan alif. Satu huruf yang dibaca salah mengganti makna dan merubah makna. Tapi ibu bapak jangan khawatir karena kita membaca Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian. Maksur adalah orang yang paham bacaan Al-Quran, ngerti sifat huruf, ngerti tentang hukum huruf, mendapatkan naungan di dunia dan terlebih-lebih nanti di yaumil akhirat kelak. Ada disebut golongan a'sim. A'sim jangan menjadi golongan yang kedua. Udah nggak bisa baca Quran, nggak paham tentang hukum-hukum Quran, sombong nggak belajar. Orang seperti ini tidak mendapatkan naungan di dunia, terlebih nanti di yaumil akhirat kelak.
Ma'tsur adalah orang yang masih belepotan bacaan Qur'annya, tapi hidupkan majelis, hadir di majelis, kalaupun salah, ia jadi imam, tetap dapat 2 pahala. Karena ia dalam proses belajar dan ingin tahu dan ingin terus belajar. Maka kita masih ada keluasan dan masih ada kelonggaran. Jangan jadi orang yang kedua. Jadilah orang yang pertama, paham, atau orang yang ketiga. Belum paham tapi tetap terus belajar. Karena yufaqihu fiddin, bisa jadi Allah yang memfakihkan kita, atau bisa jadi dengan majelis ilmu seperti ini, kita dipakihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menjadi otoritas bagaimana fasahah ini bisa baik. Tapi ada jalan yang terbaik adalah prakteknya membaca Al-Quran. Kalaupun salah, udah tergolong kita belajar, ya. Baca terus, baca sampai Allah yang akan memberi lisan kita ini dengan kelembutan dan kebaikan-kebaikan untuk mengatur bagaimana caranya membaca Al-Fatihah yang benar. Saya cukupkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena udah jam 3. Kita baca sekali lagi Al-Fatihah baru kita langsung sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena huruf ra itu takhir lisan. Dia aksan lisan. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi rah. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan yang punya peran. Bukan bismillahi. Bismillahi. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahim. Kita ulang di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu saja. Jangan di sini keluar. Dan nggak boleh keluar dari hidung kecuali 2 huruf. Nun wal qalami wa ma yasturun, dan mim. Ya, nggak boleh di hidung ha. Alaihim, nggak boleh. Alaihim. Di sini saja. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ini hati-hati Bapak Ibu, kalau ini diganti sin akan menjadi kalajengking. Kalau ini diganti menjadi qaf, kalajengking yang menumpuk. Misalkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kalajengking yang menumpuk. Ya. Shotnya diganti menjadi sin. Hati-hati. Ya. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ya, wal afwa minkum, semoga apa yang kita usahakan di 10 hari terakhir ini Allah catat sebagai amal pemberat timbangan kita di yaumil akhirat kelak. Pada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah mohon maaf segala kesalahan datangnya dari pribadi saya yang memang serba salah dan punya kekurangan.
Saya tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.